Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatihi a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji, meminta hanya kepadanya, meminta pertolongan dan memohon ampunan. Hanya kepadanya kita berdoa, meminta dan memohon segala sesuatu yang ingin kita minta kepadanya. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang tiada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Doa merupakan suatu ibadah. Bahkan doa adalah semulia-mulia ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Doa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa syai'un akram ala Allah minad du'a." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Kedudukan doa amat tinggi di dalam agama Islam. Doa ialah kunci pembuka pintu kebahagiaan dan kunci penutup pintu keburukan. Selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijauhkan dari berbagai malapetaka serta akan menolak berbagai bencana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, berdoa, memohon pertolongan kepadanya. Tatkala senang maupun sulit, kita harus meminta dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Doa merupakan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan berjanji akan mengabulkan permintaan dan permohonan kita kepada Allah. Keutamaan doa sangatlah banyak. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, doa itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan untukmu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bahwa berdoa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas di dalam firman-Nya tersebut yang Al-Fakir bacakan tadi, bahwa berdoa disarankan oleh Allah. Tapi orang berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah dengan cepat, namun melainkan kita berusaha terlebih dahulu dan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Banyak orang yang tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak mempercayai doa yang diberikan, yang diminta kepada Allah. Mereka meragukan karena kalau tidak ada bukti, mereka tidak percaya. Manusia sangat banyak meminta kepada selain Allah. Mereka meminta kepada patung, kepada pohon yang besar, kepada jin. Itulah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut adalah sifat syirik. Sifat syirik ini sifat yang menduakan Tuhan, yang mereka tidak mempercayai bahwa Tuhanlah yang Maha Esa. Mereka meminta bukan kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Yang artinya, doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa dan apa yang belum menimpa. Maka itu, wahai sekalian hambaku, Allah hendaklah kalian berdoa kepada Allah. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Kita salah mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan kita sia-siakan untuk berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencegah perbuatan-perbuatan tersebut, kita harus lebih kuat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingatnya, kita bisa terjauh dari hal-hal tersebut. Di dalam Islam tidak mengajarkan kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa masih banyak orang-orang di luar sana yang mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunlah kepada Allah dengan apa yang kita perbuat. Karena
dengan memohon kepada Allah, kita bisa mendapatkan ampunan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Tanpa kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa melakukan kerjaan yang kita lakukan saat ini. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kita dustakan. Kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meminta sedikit pun untuk kita, tidak meminta sedikit pun kepada kita bayaran. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita dengan secara gratis, tidak membayar. Namun kita salah memanfaatkan kesempatan dan kesehatan kita, sebab banyak orang yang menyalahkan aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, memohon ampunlah kepada Allah, karena dengan pertolongan dan meminta kepadanya, kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.